Halo kawan-kawan semua, jadi kalau kawan-kawan lihat mobil di belakang saya, pasti beberapa dari kalian sudah ada yang tahu saya di mana. Ya, benar. Saya berada di bengkelnya Om Sony, tepatnya di Jalan Damanhuri, Samarinda. Saat ini saya akan bercerita dengan beliau bagaimana bisnis rental dan jual beli beliau selama COVID-19 ini. Halo semuanya, jumpa lagi di channel Otokaltim. Kali ini sangat istimewa. Jadi saya bermain ke bengkelnya, bengkel sekaligus showroom ya Om ya. Workshop ya, workshop. Jadi di workshopnya Om Sony Setiawan Istimewa. Jadi ini kesempatan langka setelah berapa bulan, berapa tahun yang lalu saya ajak wawancara. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk wawancara dengan Om Sony Setiawan. Sebelumnya selamat Idul Fitri Om, mohon maaf lahir batin. Ya, sama-sama. Kami dari Otokaltim, karena sampean termasuk inspirasi membangun daerah Kaltim lewat otomotif, ya kan? Ya, Mas. Otomotif di Kaltim dikenal secara luas lewat sampean juga Om, mobil-mobil busuk itu, ya kan? Iya. Iya, selama ini kan biasanya kan youtuber ibu kota nih, ya kan? Iya. Nah, kenapa sekarang kita daerah lah boleh untuk diri? Enggak, kita kan ibu kota sebentar lagi. Iya, amin. Kebalik kan? Nunggu waktu. Kebalik ya Om ya. Om, ini kan saya mau nanya Om, selama COVID ini berpengaruh nggak untuk rental atau jual belinya? Kalau jual beli, alhamdulillah ya, tidak ada pengaruh sama sekali kalau saya bilang. Dan rame iya, karena saya jauh-jauh sebelum ini saya melihat perkembangan media sosial, saya pelajari itu. Kalau zaman dulu saya buka cabang, buka di Bali, di Surabaya, tapi nggak bisa maksimal. Hanya orang-orang lewat aja yang tahu. Iya. Setelah saya pelajari dunia media sosial, saya coba ikuti perkembangan. Jadi saat terjadi corona seperti ini, saya nggak terpengaruh karena orang udah mengenal saya sebelum corona bahwa saya penjual online. Kan pembeli saya 95% nggak pernah ketemu, dia transfer uang, mobil baru tak kirim, dimodif gitu. Berarti dia nggak ngecek unit Om? Tidak ada ngecek unit. Pembeli dulu ya, sekarang nggak pernah sama sekali. Kalau mungkin ketemu. video gitu enggak juga? Video dikirim gitu? Enggak, Ini kayak gitu? enggak Ya, luar biasa. Berarti trustnya sudah dapat ini Om? Orang beli ke saya itu bukan karena mobil, kalau menurut saya, karena percaya sama saya aja. Kalau karena mobil busuk-busuk, logikanya mana mau orang ngeluarin ratusan juta. Iya, Gitu. betul. Tapi itu ada 2 unit saya lihat di depan tadi Om. Itu udah pesenan, Itu udah pesanan orang. udah pesenan. Termasuk yang di sini tadi Om punya salah satu YouTuber nasional ya Om ya. Iya, jangan, Iya. saya nggak boleh nyebutin. Siap, kita nggak nyebutin Om. Tapi yang di Iya. sini tadi Om ya. Iya. Itu belum dikerjakan ya Om. Maksudnya masih. Enggak, jadi itu cuma saya jual kondisi hidup aja menceng-menceng karena nanti dibuat untuk bahan, Kelinci percobaan. untuk buat tutorial, untuk buat ini di YouTube. Siap. Gitu. Sama si YouTuber ini tadi ya. Ya, Oke. kalau rental Kalau untuk rental gimana Om? terseok-seok tak akui. Ya nggak seberapa sih karena kami kan bukan perental yang besar ya Mas ya, perental kecil, tapi unitnya kan kita emang kontrak sih sama perusahaan. Jadi unitnya emang masih disewa tapi tagihannya Agak sendat. tersendat, nggak ada yang bayar. Oh, malah minta relaksasi juga berarti Om. Itu. Kantornya tutup, kan kita kirim invoice gitu ke Jakarta, dibalikin kantornya tutup gitu. Oh iya, karena WFH itu ya. Iya, jadi ini tagihan nggak jalan. Ya, untung kita istilahnya punya dana
spare ya. Iya, ya tapi itu hanya bertahan bisa 4 sampai 5 bulan. Kalau lebih dari itu collab juga karena kita juga apa? Ya enggak sedikit juga kita unit rental gitu. Ada aja lah. Iya, iya. Tapi untuk jual beli sendiri itu nggak berpengaruh ya Om, cuman di rental ya dia kena ya. Pengaruhnya di rental ya. Enggak. Kami setiap bulan bisa ngirim sampai 20-30 unit ke keluar Kalimantan. Iya termasuk Kalimantan juga. Seluruh Indonesia ya Om ya. Iya kami dari sampai Aceh, Medan semua. Itu kan saya sempat lihat itu juga, saya kan lihat IG-nya Om Sony. Itu di mana-mana itu, sampai Om Sony sendiri lupa itu alamat orangnya itu ya kan. Iya. Itu diurus sama admin semua kayak. Iya, admin kan saya cuma bagian pertama aja. Habis itu semua sama admin, termasuk pengiriman semua udah tim semuanya. Sampai di customer. Nah, Gitu. Om, ini info aja untuk subscribernya Auto Kaltim yang nonton video ini. Mulai kapan sih Istana Mobil 4x4 ini Om berdiri Om? Dan awalnya itu merintis bidang usaha rental kah atau memang jual beli kah atau bagaimana Om? Saya rental dari 2007 Mas, rental 2007. kecil-kecilan ya di Bali. Di Bali ya. Nah, kemudian di Kalimantan Timur ini kapan Om? Di Samarinda? Kalau usaha memulai di Samarinda belum lama, saya dari 2017. Tapi kalau di Kaltim saya dari 2012 saya Mas. Dari 2012 Di Balikpapan. Di Balikpapan. 2012 di Balikpapan. Kemudian 2017 di Samarinda. Itu videonya yang meledak itu 2018 kalau nggak salah ya Om ya? Iya kan nggak sengaja aja itu. Iya nggak sengaja karena katanya dipaksa teman, itu videomu Iya banyak saya, ditonton iya tuh saya gitu ya. mari Pak Kumis ini Oh, waktu itu. ngasih tahu gitu Om ya. Iya dibilang saya jahat kan, suka marah-marah sama karyawan. Gitu. Berarti ini Om dari 2007 13 tahun Om kurang lebih berkecimpung di dunia otomotif, dan itu double cabin semua dari dulu. Dari awal Om ngerintis bengkel atau workshop ini dari double cabin semua. Iya saya tidak pernah keluar dari jalur sampai buat klub. Oh, Saya buatin klub karena pembeli saya semua jadi teman. siap. Om, sebenarnya kalau kita bicara figur Om Sony ini ada satu yang istimewa Om, yaitu jargonnya istimewa. Itu gimana Om? Ceritanya ada istimewa itu. Ya nggak tahu kan. Ya saya bilang mobil ini menurut saya bagus. Ya. Saya melihat, oh ini istimewa gitu aja. Istimewa ya. Iya Sama Wong istimewa juga, lah Wong, ya. Wong gitu Ya. kan? Wong itu kan orang Jawa ya, orang Jawa. Surabaya itu kan kamu di mana Wong gitu aja. Walah. Kan manusia kan kita memang Wong rak cok Iya. cok ngono kan salah Mas. Kan Wong itu kan bahasa yang bagus kan. Ya kan ada le, ada seluruh. Kan kalau bicara Jawa kan ada sebutan kayak gitu juga Om. Iya, jadi kan Wong artinya kita menghargai itu. Gitu. Oke, siap. Ya ibaratnya kalau di kan bahasa daerah tuh beda-beda. Contoh gini, kalau di Jawa itu bahasa tokor itu bahasa yang sangat kasar. Tapi bagi orang di Bali, tokor itu bahasa yang sangat halus. Malah Gitu. Kalau di Jawa orang tokormu itu kan nggak sopan. Tapi saat di Bali bilang tokor Iya. itu orang yang sopan. sopan malah ya. Iya, gitu. Oke, Om. Jadi kan kalau kita bicara masalah jual beli, jujur Om, kalau untuk kita sendiri, saya kebetulan juga ya kadang-kadang ngambil juga untuk mobil second Ya. gitu. Berpengaruh sebenarnya Om. Tapi yang saya herankan untuk usahanya Om Sony ini katanya nggak berimbas gitu, kecuali untuk rentalnya kan. Rental itu pun karena memang kantornya kan tutup kan, katanya. Iya. Jadi nggak bisa tagihan karena kan memang di pusat sana kan, di Jakarta kan. Enggak juga, ada beberapa pengadaan yang batal. Udah deal tapi batal nggak dikeluarkan unitnya. Oh iya. Kami udah pesen, ada juga ke dealer udah pesen tapi nggak jadi keluar unitnya. Nunggu. Oh gitu Om ya. Iya. Workshop ada di mana aja Om? Di Samarinda? Ada di Samarinda, di Bengkuring, di Balikpapan ada. Bengkuring. Samarindanya di Bengkuring, Balikpapan. Dua tempat itu ya Om ya. Di Jawa ada. Di Jawa ada juga. Namanya Istana Mobil juga Om? Istana Mobil 4x4 juga? Atau beda di sana? Atau nggak boleh disebutin? Enggak, ya istana semua sama istana kan Semua itu istana. namanya sama semua, tinggal cabang-cabang. Siap. Om, apa sih kira-kira kiat khusus supaya bisa bertahan di masa pandemi seperti ini Om? Untuk usaha-usaha rental atau usaha jual beli mobil seperti ini?
global lah, bukan hanya mobil double cabin, misalkan seperti pelaku mobil-mobil yang jual mobil passenger apa segala macam tuh, ada nggak kiat khusus Om? Kalau saya sih nggak ada ya Mas ya. Saya tidak tahu. Saya hanya berangkat pagi, sore bekerja, itu aja. Cuma kalau saya itu sebenarnya nggak ngerti apa-apa. Saya bodoh, tapi saya nggak mau bersaing. Pendidikan juga kecil. Kalau saya sih semua ini, kalau saya sih kalau dibandingkan dulu ya, sekarang saya untung dikit apa ya, masih bisa lah istilahnya, mungkin saya anggap berkah ya. Iya. Ya saya amal aja Mas. Saya beramal sama jaga ibadah, walaupun kadang telat apa, tapi ibadah aja sama amal. Ibadah nomor satu ya Om ya. Iya, kalau ngandalin kita otak nggak mampu. Makanya dari ibadah amal itu saya nanti timbul ya ide-ide, contohnya saya jualan online. Yes. Gitu. Kadang kan nggak pakai uang bank lagi Mas, satu Mas. Wih, bagus Om. Siap. Hancur, saya pernah Mas pakai uang bank, hancur saya. Hancur ya Om. Awalnya emang berat sih kalau nggak pakai itu, tapi tergantung kita aja mau sabar apa enggak. Tapi lebih kepada ibadah sih Mas, ibadah. Ya setiap orang beda-beda kan. Kalau saya ibadah aja saya. Saya sempat amati di Instagramnya Om Sony waktu bulan puasa kemarin. Setiap buka itu ada buka lapak, silahkan siapa yang mau ambil itu ya Om ya. Ya itu emang tradisi. Tradisi Om, udah lama itu, sebelum sekarang pun Udah itu dari dulu. udah dari dulu Bahkan ya? kalau di Bali itu saya setiap Jumat nggak harus lebaran itu, nggak harus puasa. Dulu ada satu masjid di daerah saya itu, setiap dulunya nggak ada, saya kasih makan habis pulang kerja, habis Jumatan itu saya kasih nasi itu. Lama-lama tetangga ikut ngasih. Ikut nitip di situ. Iya, emang kalau itu tradisi saya ngasih takjil setiap sore selama bulan puasa. Itu udah ada anggaran khusus dari perusahaan. Kan kita setiap bulan ada 5%-nya, kadang sampai 10 dari hasil keuntungan itu emang kita harus keluarkan dari perusahaan. Setiap bulan itu Om? Harus. Ya. Om, dulu kan katanya ada bangun masjid, gimana itu Om kabarnya? Sudah selesai kah atau tahap berapa persen Om? Itu nggak murni saya semua ya Mas ya. Itu kan ya bukan, sebenarnya izinnya musola, cuma di dikasih masjid itu di situ di Bengkuring itu, saya sama teman saya. Siap. Terus ya bantu-bantu. Terus sekarang ada sekolah sekarang di Jawa tapi Mas. Ya jadi itu aja. Donatur di situ Om. Donatur di salah satu sekolah di Jawa sana ya berarti ya. Bukan bangun untuk dibuat sekolah. Sampean yang bangunnya? Maksudnya sampean sendirian yang bangun apa gabung sama donatur yang lainnya? Ya kalau saat ini saya sendiri. Sama aja itu kan gini, ini kan dipancing, kadang-kadang orang kan kita mancing dulu biar yang lain panas gitu. Iya. Yang penting mau diterima apa tidak, ya mau diterima apa tidak nggak peduli. Setidaknya anak harus nggak sekolah gara-gara kita gengsi-gengsian itu kan jadi punya tempat sekolah itu loh. Oh. Setidaknya kan anaknya sekolah nantinya gitu loh. Siap. Om, kalau saya tangkap dari pembicaraan kita ini, Om memang intinya tuh kalau mau dapat rezeki itu sepagi-paginya kalau bisa udah keluar dari rumah ya Om ya. Saya nggak pernah libur sih. Udah pernah libur. Minggu pun nggak libur? Nggak ada. Saya hobi kan. Hobi. Jadi kerja hobi Om ya? Iya, hobi saya kerja. Kerja di hobi saya. Siap. Sekarang sudah 319.000 subscriber ya Om ya? Iya. Jadi kalau untuk skalanya nasional, Om itu paling terkenal tentang mobil busuk yang direstorasi menjadi mobil layak pakai, bahkan yang dimodif Om. Yang salah satu yang fenomenal itu kan waktu sama Mas Wahid, iya kan? Terus yang itu, yang Raptor, yang satunya apa Om? Yang warna grey itu? Iya, Raptor itu. Raptor juga Om ya? Iya. Nah, jadi itu tadi sedikit perbincangan dengan Mas Sony. Saya biasa panggilnya Om Sony Setiawan Istimewa. Jadi beliau ini merupakan salah satu YouTuber yang terkenal, justru lebih terkenal secara nasional Om. Ya kan? Alah cuma nasional ya. Dan ciri khasnya Om Sony ini adalah nggak pernah menampakkan wajahnya beliau gitu. Jelek soalnya.
Takut Jadi, dikomplain kalau ketemu. saya sempat nanya, Om, kenapa sih nggak mau nunjukin mukanya? Ah, katanya, ya benar ya Om dulu. Kemudian, wah nanti saya kalau pinjam duit nanti susah katanya. Gitu, tapi sambil candaan beliaunya gitu. Iya. Karena memang aslinya Om Sony ini memang nggak mau terpublish mukanya berseliweran di mana aja. Jadi kayak Om Sony ini kemanapun orang nggak tahu. Cuman kalau dengar suaranya khas banget. Suara Om Sony itu khas banget lah. Jadi kita nggak perlu nonton videonya, nggak perlu nonton ibaratnya channelnya Mas Sony. Ketika Om Sony itu ngomong, ya kita tahu itu Om Sony Setiawan Istimewa gitu. Dan hati-hati kalau membuli beliau ini, pasukannya buzzernya banyak dan itu nggak beliau apa-apain, dan memang murni pure memang karena beliau itu mencontohkan bagaimana sih kita membangun bisnis itu bukan hanya dari modal atau apa, tapi lebih kepada sistem yang seperti kita berdayakan sedekah, terus salah satunya juga hormat sama orang tua, sama teman juga. Nah, salah satunya contohnya saya tadi ketika janjian ke sini, Om lagi di mana? Lagi di bengkel katanya. Oh, saya langsung berangkat karena waktu untuk matchingkan sama beliau ini lumayan susah juga gitu. Nah, pesannya sih buat kawan-kawanku, subscribernya channel Otto Kaltim, intinya kalau kita belajar dari beliau, Om Sony Setiawan Istimewa ini adalah bahwa ketika kita membangun usaha, itu usahakan usaha yang kita bangun itu memang kita menyenangi. Jadi pekerjaan itu nggak terasa ya Om ya. Iya, nggak bisa bangkrut Iya, nggak bisa kalau bangkrut. kecuali kita nakal, kena perempuan, Nah, betul. kena apa? Itu lain cerita ya Om ya. Ya Nah, kan hancurnya kan orang itu gitu. Sebenarnya Siap. bukan masalah ngabisin uang ke perempuannya, tapi rezekinya berhenti. rezekinya berhenti. Nah, itu kawan-kawan dengar sendiri. Terus ibadah juga. Jadi walaupun katanya Om Sony beliau agak telat-telat, tapi tetap ibadah nomor satu. Dan sedekahnya, nah itu juga perlu kita tiru nih kawan-kawan. Jadi mungkin itu saja Om obrolan kita kali ini. Ya, Terima kasih kawan-kawan subscriber Otto Kaltim sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe channel Otto Kaltim. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Silahkan like bagi yang suka dengan video ini dan komen di kolom komentar. Jangan lupa untuk selalu pantengin channel Otto Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.